Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, pada kesempatan kali ini akan saya uraikan secara singkat mengenai materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Di semester 1 ini terdiri dari 4 kompetensi dasar atau KD. Kita langsung menuju ke KD yang pertama, KD 3.1. Yang pertama adalah al-ibarat al-ittisoliyah atau ungkapan komunikatif. Di KD 3.1 adalah yang pertama tolabul intibah dan idharul intibah, yaitu ungkapan untuk meminta perhatian dan menunjukkan perhatian. Jadi bagaimana kita meminta perhatian dari lawan bicara kita dan menunjukkan perhatian kepada lawan bicara kita yang kita pelajari di KD 3.1. Yang kedua adalah tahqiqul isti'ab atau ungkapan untuk mengecek pemahaman dari lawan bicara kita. Misal, saya selesai menjelaskan, saya akan bertanya, apakah kamu sudah paham? Pahamkah kamu materi ini? Maka itu ungkapan akan kita pelajari di KD yang pertama ini. Kemudian materi yang ketiga adalah takdirul amalil jayyid, yaitu apresiasi kinerja yang baik. Jadi bagaimana kita mengapresiasi kinerja dari teman kita, misalnya itu kan dia melakukan sesuatu hal yang baik sekali itu kan. Oke, bagaimana kalimat untuk mengapresiasinya akan kita pelajari nanti di KD ini. Dan yang terakhir adalah ungkapan istitla'i ra'yi wa taqdimi ra'yi, yaitu ungkapan untuk meminta pendapat dan mengemukakan pendapat. Jadi kita membahas suatu hal, misalnya kita minta pendapat teman kita, bagaimana ungkapannya akan kita pelajari nanti. Kemudian bagaimana kita mengemukakan pendapat kita tentang sesuatu kepada teman kita, itu akan kita pelajari di KD 3.1 ini. Kemudian bagian kedua adalah al-qawaid, yaitu kaidah bahasa Arab yang akan kita pelajari di KD 3.1 ini adalah yang pertama isim mausul, yang kedua adalah fi'il sulasi mujarrad. Isim mausul kalau dalam bahasa kita artinya adalah yang, itu ya, artinya misal orang yang berbaju hitam itu adalah guru saya misalnya. Jadi kata yang di sini itu yang akan kita pelajari nanti, termasuk bagaimana variasi-variasinya. Dan kemudian fi'il sulasi mujarrad adalah kata kerja itu ya, yang terdiri dari 3 huruf dan tidak ada penambahan huruf yang lainnya. Jadi akan kita pelajari bagaimana pola-polanya. Nanti ada 6 pola dari fi'il sulasi mujarrad ini. Ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu dan sebagainya. Semuanya ada 6. Insyaallah kita pelajari di KD 3.1. Kemudian di KD 3.2 seperti KD sebelumnya itu ya, pasti akan terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah ungkapan komunikatif atau al-ibarat al-ittisoliyah. Yang kedua adalah al-qawaid. Di bagian pertama yaitu al-ibarat al-ittisoliyah ada 2 ungkapan itu ya, yaitu al-kafa'ah atau al-istito'ah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-irodah. Al-istito'ah atau al-kafa'ah itu artinya adalah kemampuan gitu ya. Jadi bagaimana kita mengungkapkan kemampuan kita atau menanyakan kemampuan orang lain gitu kan. Kamu bisa membaca ini enggak? Kamu bisa mengerjakan soal ini enggak? Seperti itu misalnya. Kemudian al-irodah itu adalah keinginan gitu ya, menunjukkan keinginan, bagaimana kita mengungkapkan keinginan kita kepada lawan bicara kita. Misal liburan nanti saya ingin naik gunung misalnya, bagaimana kita mengungkapkan itu dalam bahasa Arab akan kita pelajari di KD 3.2. Kemudian dari segi qawaid di KD 3.2 ini ada 2 kaidah yang kita pelajari. Yang pertama adalah al-idhofah, kemudian berikutnya adalah al-i'rab. Al-idhofah adalah penggabungan 2 kata gitu ya,
yang kemudian melahirkan kata yang baru atau arti yang baru. Misal ada kata pintu, ada kata kelas, kemudian kita gabung pintu kelas gitu kan, maka akan ada arti baru. Pintu kelas berarti pintu yang ada di kelas itu kan, dan sebagainya. Nanti kita pelajari al-idhofah, contohnya seperti itu. Kemudian al-i'rab adalah perubahan bunyi itu ya, bunyi akhir dari suatu kata. Jadi dalam bahasa Arab kata itu bisa berbeda-beda bunyinya dalam suatu kalimat, tergantung dari posisinya di kalimat tersebut. Jadi misal saya punya kata buku, dalam bahasa Arab alkitab. Alkitab itu bisa berharokat dhammah alkitabu, bisa alkitab berharokat fathah, bisa harokat kasrah alkitabi. Nah, kapan posisi seperti itu? Maka kita pelajari nanti di i'rab di KD 3.2. Kemudian berikutnya di KD 3.3 untuk ungkapan komunikatifnya atau al-ibarat al-ittisoliyahnya adalah ada 3. Yang pertama ungkapan minta izin al-isti'dzan, yang kedua adalah ungkapan untuk memerintah al-amr, dan ketiga adalah an-nahyu atau ungkapan untuk melarang. Jadi bagaimana kita minta izin itu kan dalam bahasa Arab, kemudian bagaimana kita memerintahkan itu kan kepada orang lain, atau kita melarang sesuatu, akan kita pelajari di KD 3.3. Kemudian dari segi qaid di 3.3 kaidah yang kita pelajari adalah tentang mubtada wa khobar, yaitu mubtada dan khobar, al mubtada wa al khobar, atau subjek predikat, atau kata diterangkan dan kata menerangkan gitu ya. Jadi misal buku itu baru gitu kan, di buku itu baru, alkitabu jadidun itu misalnya. Jadi alkitabu itu adalah mubtada, jadidun khobar, buku baru, dan yang lainnya nanti susunannya akan kita pelajari di KD 3.3. Kemudian KD terakhir di KD 3.4 untuk ungkapan komunikatifnya atau al-ibarat al-ittisoliyahnya, kita akan belajar tentang at-tahni'ah atau ungkapan selamat. Jadi bagaimana kita mengucapkan selamat atas suatu hal yang membahagiakan dari saudara kita gitu kan. Misal memenangkan suatu perlombaan atau mendapatkan suatu rezeki yang banyak gitu kan, maka kita ucapkan selamat. Bagaimana ungkapannya nanti akan kita pelajari di KD 3.4 di materi tahniah. Kemudian dari segi qawaid atau kaidah bahasa Arab di KD 3.4 yaitu an-na'tu atau na'at man'ut. An-na'tu wal man'utu, na'at dan man'ut. Gambarannya adalah misal al-kitabu al-jadidu, misal seperti itu, buku yang baru, al-qalamu ar-rakhisu, pulpen yang murah. Nah, seperti itulah contohnya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut di KD 3.4. Baik, demikian untuk ulasan singkat dari materi di semester 1. Semoga pembelajaran akan kita laksanakan ini berlangsung dengan baik. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.